Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin sekalian, jamaah Masjid Islamic Center Baitur Rahmi, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini malam yang ke-14. Puasa kita sudah puasa yang ke-13. Tidak terasa, alhamdulillah, berarti Lebaran bisa dihitung lagi, Pak. Sudah tinggal antara 12 atau 11 hari lagi. Masih ada waktu selama Ramadan yang sudah masuk di 10 hari kedua. Hari ini saya sampaikan materi kultum pada kesempatan malam hari ini yang bertemakan sedekah di bulan suci Ramadan. Baik Bapak dan Ibu rahimakumullah, ada satu hadis yang digambarkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaannya bulan suci Ramadan, di mana Ramadan ini bulan yang spesial. Amalannya pun yang kita lakukan di bulan Ramadan seharusnya juga amalan yang spesial. Salah satu yang sudah kita lakukan di setiap malam, Qiyamul Lail, karena sholat sunnah taraweh ini juga bisa disebut Qiyamul Lail. Hanya Qiyamul Lailnya ambil waktu yang paling cepat, ya. Walaupun bukan waktu yang paling utama, tapi ini sudah masuk waktu malam. Amalan yang lain tadarus Al-Quran. Karena Al-Quran turunnya di bulan suci Ramadan. Ada satu lagi amalan yang pada kesempatan kali ini saya sampaikan, karena Rasulullah SAW menegaskan afdolus sodakoti sodakotun fi Ramadan. Afdolus sodakoh, afdolnya sedekah yang paling utama. Itu kata Rasulullah, sodakotun adalah sedekah fi Ramadan, yang dikeluarkan, yang dilakukan oleh kita kaum muslimin ketika ada di bulan suci Ramadan. Nah, ini pentingnya saya sampaikan ini untuk mengingatkan saya sendiri dan untuk kita semuanya, karena Ramadan ini jangan sampai kita masuk dan melewati Ramadan tapi amalan kita masih belum maksimal. Yang sudah kita lakukan di luar Ramadan, untuk selama Ramadan seharusnya volumenya ditingkatkan, kualitasnya lebih dari yang sekedar kita bisa lakukan di luar bulan Ramadan. Itu seharusnya begitu. Termasuk sholatnya, amalan-amalan yang lain, termasuk sedekah kita di Ramadan, harusnya lebih banyak, lebih baik daripada sedekah kita, amalan kita di luar Ramadan. Ada lagi hadis yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, di mana sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyampaikan, ini pernyataan tentang sifatnya Rasulullah kalau masuk bulan suci Ramadan. Ini biar kita bisa mencontoh pribadi Rasulullah. Kata Ibnu Abbas, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, adalah Rasulullah itu ajwadan nas, orang yang paling baik. Jud itu bahasa kitanya loman. Loman paham nggak Bapak-bapak sini? Ini bahasanya orang Jawa dulu gitu ya. Loman, baik hati, dermawan. Jadi Rasulullah itu bukan hanya menyampaikan
keutamaannya, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu mempraktekkan kalau Rasulullah itu adalah orang yang paling baik hati. Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Disampaikan lagi oleh Ibnu Abbas, dan paling baik hatinya Rasulullah itu ketika masuk di bulan Ramadan. Selama bulan suci Ramadan, Rasulullah itu paling baik orangnya, paling dermawan orangnya, hina yalqahu Jibril. Ketika Rasulullah itu bertemu dengan malaikat Jibril. Karena salah satu bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada Rasulullah itu adalah perjumpaan Rasulullah dengan malaikat Jibril. Jadi Jibril itu sudah, bahasa kitanya itu kayak soulmate gitu. Cuman tidak selalu datang tiap hari. Beda kalau masuk bulan Ramadan. Jadi malaikat Jibril selalu datang di malam Ramadan, fayudarisuhul Quran. Nah, termasuk Rasulullah itu tadarus. Jadi membacakan ayat-ayat Al-Quran itu bersama dengan malaikat Jibril. Makanya nih amalan utama yang lain di bulan Ramadan itu tadarus Al-Quran. Karena Rasulullah dan malaikat Jibril di bulan Ramadan selalu tadarus. Jadi Rasulullah kalau masuk bulan suci Ramadan itu senang hatinya, ceria. Jadi ini perlu kita contoh gitu ya. Masuk Ramadan harus dengan hati yang lapang, senang, bahagia, ceria, gitu ya. Rasulullah juga begitu. Dan keceriaan, kebahagiaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibagikan kepada para sahabatnya. Kalau orang bahagia, jangan dipegang kebahagiaan itu, jangan dibekep sendiri. Bahagia itu milik sendiri, tidak. Rasulullah itu kalau lagi bahagia malah membahagiakan orang, begitu. Jadi ini sifat yang baik yang harus kita contoh. Jadi kalau kita bahagia, rasa syukur kita itu diungkapkan dengan rasa kebahagiaan itu memberi kepada orang lain. Dan ini yang harus kita contoh bersama. Ramadan ini menjadi ladang amal ibadah kita, salah satunya yaitu lewat amalan sedekah. Hadirin rahimakumullah, ada satu hal lagi. Ini baru berapa menit ini kira-kira? Ya, baru 7 menit ya. Masih ada separuhnya lagi. Saya perlu sampaikan Bapak dan Ibu rahimakumullah, ini hasil survei internasional Pak. Ini untuk menguatkan kita rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Ada survei internasional, lembaganya namanya CAF, Charities Aid Foundation. Lembaga ini mengukur tingkat kedermawanan manusia di negara-negara yang ada di atas muka bumi ini, yang dari ratusan negara itu diukur negara mana yang paling dermawan. Dan ternyata Bapak dan Ibu rahimakumullah, tahun 2018 surveinya menyebutkan kalau negara dengan warga masyarakatnya yang paling dermawan itu adalah Indonesia. Alhamdulillah. Jadi ini survei internasional, Pak. Mungkin kita merasa di sini ada yang kekurangan. Ya, cuman namanya orang kaya itu kan bukan dinilai dengan materi saja kan. Ada orang yang gajinya mungkin tidak seberapa gitu, tapi dia syukur, dia senang, gitu. Qanaah, karena bahagianya dia memberi. Itulah Indonesia. Mungkin masih banyak orang miskin di sini, tapi bisa cepat bangkit. Kemarin COVID, Bapak-bapak mungkin udah lupa ya, kalau masjid ini pernah tutup kan ya Pak Ustadz ya? Ya, pernah nggak ada sholat taraweh, sholat Jumat nggak ada karena COVID. Kita hampir lupa ya, alhamdulillah hari ini udah enak banget gitu ya. Kita bersyukur sekali. Salah satunya yang menguatkan kita itu karena kita saling memberi, menguatkan satu dengan yang lain. Begitulah Indonesia, lebih tinggi poinnya daripada negara-negara yang kaya itu. Karena ternyata Indonesia itu peduli dengan sesama. Dengan donasi uangnya, dengan tenaganya, dengan gotong royongnya. Termasuk ajaran Islam menguatkan kita.
Kalau kajian hari ini, Bapak dan Ibu rahimakumullah, ada kajian namanya filantropi. Filantropi itu asalnya dari barat ya. Karena orang barat juga biasa memberi hadiah dan sebagainya. Tapi bisa jadi dikasihkannya hadiahnya mereka ke orang yang masih ada hubungan keluarga, yang dikenal. Kalau Indonesia, yang survei itu kenapa menempatkan Indonesia tertinggi itu karena orang Indonesia itu membantu orang lain tidak selalu harus yang dikenal. Orang asing yang tidak kenal sekalipun kita bantu selama mereka membutuhkan. Termasuk adanya konsep dalam Islam itu yang mengajarkan kita untuk memberi kepada sesama. Ada konsep zakat. Nah, ini yang kita diingatkan nanti, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Ada infak, ada sedekah. Bedanya infak sama sedekah apa, Pak? Biasanya dipahami ini sama-sama sunnah, tapi kalau infak dengan harta, gitu ya, dengan uang, dengan materi, gitu ya. Tapi kalau sedekah tidak selalu dengan harta, Pak. Karena kata Rasulullah, berbuat kebaikan, membantu orang itu sedekah. Kalimat dzikir, tasbih, tahlil juga sedekah. Bahkan kata Rasulullah, senyummu ke wajah saudaramu itu juga sedekah. Gitu ya. Jadi ini filantropi di Indonesia itu menguat karena ada tradisi dari orang tua kita, termasuk ajaran agama kita yang menguatkan itu. Zakat, infak, sedekah, nanti dikenal juga di Islam itu ada yang namanya wakaf. Lalu nanti kalau sudah masuk bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah ada kurban. Di akhir puasa ada fidyah. Kemudian ada banyak, termasuk yang kifarot, termasuk nanti yang iftar, memberi makan orang berbuka puasa yang pahalanya seperti yang dikasihkan itu, yang ikut makan pahalanya diperoleh juga oleh orang yang memberi makannya. Ajaran orang tua kita juga ngajarin apa saja kalau kita dapat kenikmatan disyukuri dengan sedekah. Anak baru lahir dikasih nama, ada akikah, setidaknya walimahan. Nanti kalau sunatan, khitanan, ada walimatul khitan. Nanti kalau ulang tahun ada bagi sedekah, ada hadiah. Nanti kalau udah gede, tunangan, lamaran, ada walimah. Gitu ya. Nikahan ada walimah. Nanti hamil 4 bulan, ada 4 bulanan. Terus nanti 7 bulan, ada juga yang 7 bulanan. Nanti lahir lagi begitu, sampai orang mati pun, gitu. Ya bahasa kasarnya gitu ya, orang mati pun kalau di Indonesia itu keluarganya sedekah. Itu artinya bahwa orang Indonesia itu tradisi memberinya itu sangat kuat. Dan itu ajaran Islam. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena filantropi tadi itu menguatkan karakter bangsa Indonesia yang suka memberi. Maka menjadi bagian dari kita semuanya, kaum muslimin, untuk memperkuat nilai-nilai itu dengan mempraktekkannya. Bahkan termasuk hari ini yang kemarin saya juga hadir di malam pertama waktu ada Syekh dari Palestina ya. Bantuan kita sudah sampai di Palestina, sudah kalau tidak salah itu rombongannya sudah 4 kali sampai di Palestina lewat jalur Mesir, lewat jalur Rafah. Dan alhamdulillah itu bantuan kaum muslimin dari Indonesia yang jauh, jadi termasuk negeri yang jauh, tapi bantuannya sudah sampai ke mereka. Bahkan mungkin orang Palestina itu lebih kenal orang Indonesia